Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Dewan Hizbah itu punya dua fatwa. Satu, jika dinikahkan dengan nunyeborna, maka haram menikahkan perempuan hamil, tetapi nikahnya sah. Sebab rukun dan syarat nikahnya terpenuhi. Harusnya biar tak dosa senah ngalahirkeun heula. Untung bukan negara Islam. Negara Islam mah dicambuk 100 kali jika gadis atau bujang, dan dirajam sampai maut lamun pernah nikah. Maka jangan sampai membuka orang seenakna asana da engke ge dikawinkeun. Disebutnya nikah penutup aib, maka rajam tidak diberlakukan karena tidak ada, paling tidak diberikan pelajaran senah melahirkan. Maka haram menikahkan, yang datang undangan kalau tahu haram. Jadi 9 bulan biarkan dulu, setelah itu dukung ku sararea nikahna sah. Tidak berdosa setelah melahirkan. Tak perlu diulangi kembali. Khutbah nikah nu basa eta sah bukan heureuy. Ijab kabulna bukan sandiwara. Tapi kalau dinikahkan ka jalmi nu lain nyeborna, lalaki bukan orang nu nyeborna, eta mah nya haram, nya teu sah. Itulah yang dimaksud dengan pernikahan perempuan yang hamil, yang disebut dengan MBA gitu. Married by accident. Itulah geus katamul ku bodak katapang. Daya, paham ya? Nikahnya sah, berdosa. Harusnya senah babar dulu. Punten, saya tuh menangani saat kejadian uki sampai 3 kali menangani. Untungnya semua keluarga sadar, yaitu tidak mau jatuh tertimpa beton. Ayo nama saya tembok. Coba tingali nyalamun tadi tos jinah terus dipaksakan dikawinkeun. Cek sim kuring 2 kali berat murkana Allah. Peperieun kahiji geus kajadian, nu kadua salametkeun anak, yaitu senah babar heula. 8 bulan nepi ka ditungguan babar heula, begitu atos diramekeun walimahna oge sampai ka cek paribasana para gegeden ulama nu sumping. Karena harus dihormati, syariat dihormati. Tong kejadian 2 kali. Jadi marilah kita jadikan ini tankilan. Tankilan itu adalah kepretan seetik supaya orang semakin hati-hati, keluarga orang tua kepada anak juga semakin ketat, tapi bukan ketat pengawasan, tetapi edukasi harus terus dioptimalkan. Ilmunya lah yang akan menjadi tameng kemanapun dia, dengan siapapun dia berinteraksi. Insya Allah mual koslet. Ustadz, jika terjadi perzinahan yang mengakibatkan wanita yang dizinai hamil, ini kejadian cukup banyak ya, bahkan terjadi dari zaman sahabat. Kemudian lelaki yang berzina tersebut menikahi wanita yang dizinai tersebut dalam keadaan sedang hamil. Bagaimana status pernikahan antara lelaki dengan wanita tersebut? Sah atau tidak? Jawabnya sah. Dan ini ijma sahabat. Saya nggak bawakan di sini. Ada di kitab saya, Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Ijma sahabat. Karena yang pertama zina haram, yang kedua nikah halal apa haram? Halal. Yang haram kaidahnya tidak bisa mengharamkan yang halal. Apakah zina bisa mengharamkan nikah yang halal? Jawabnya tidak. Ini perkataan ahli tafsir Ibnu Abbas yang didoakan Nabi SAW. Ijma sahabat. Pada zaman sahabat kejadian, diperintah di sahabat suruh nikahin, nikah kalau dua-duanya mau.
Nah, kejadian sahabat, salah satunya nggak mau. Gitu. Antum bisa baca di kitab saya, Menanti Buah Hati. Saya turunkan sejumlah dalil al-athar. Menarik sekali. Insyaallah ta'ala. Sah nikahnya. Memang harus dinikahkan. Sudah hamil. Menutup aib. Yang menikahinya adalah yang menzinainya. Kemudian ulama berselisih. Kalau yang menikahinya bukan yang menzinainya, bagaimana hukumnya? Menurut Imam Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ini. Orang-orang Syafi'iyah harus tahu ini. Boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh. Boleh. Karena air mani zina tidak ada harganya. Boleh. Dan anaknya itu kan sudah hamil ya, sudah anak orang yang menghamilinya. Boleh. Itu pendapat. Ya, boleh. Karena tidak ada harganya. Itu pendapat Syafi'i. Kaget tuh orang-orang yang bermazhab Syafi'i bilang, waduh, kita sendiri bilang nggak boleh, Syafi'i bilang boleh. Ini bahayanya kalau bermazhab, bingung sendiri. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menikah orang yang tidak menghamilinya, menikahinya, tapi jangan disetubuhi dulu sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Nikahnya boleh, karena nikahnya halal, tapi jangan setubuhi dulu. Ya, ini sulit tentunya. Sulit tentunya. Kemudian jaraknya, kalau satu rumah ya sulit. Itu. Jadi mazhab agak berat. Itu. Yang ketiga, mazhab Malik dan Ahmad. Nah, lengkap 4 ulama ini. Mengatakan tidak boleh kalau yang menikahinya itu bukan yang menzinainya. Sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Baru boleh dinikahi. Mazhab yang keempat ini yang saya dukung dan saya terangkan dalilnya lebih kuat. Kalau yang menikahinya orang lain, ini bicara orang lain yang menikahinya, bukan yang menzinainya. Kalau yang menikahinya, yang menzinainya, tidak ada perselisihan. Mana ulama berselisih? Sepakat 4 imam itu. Kenapa? Para sahabat sudah sepakat. Ijma sahabat. Memang harus dinikahi. Dinikahkan. Yang paling berhak adalah yang menzinainya sehingga hamil. Kalau mau tahu dari dalilnya, antum bacalah kitab saya itu. Insyaallah. Satu, bagaimana hukum menikahi perempuan ini? Ini hamil nih, hamil jelas. Ini tespek jelas, USG jelas, hamil ini. Perutnya juga maju, ya, juga terisi begitu. Ini hamil. Tapi ada orang yang mau, baik yang menzinai, si pezinanya ini yang menyebabkan perempuan ini hamil, atau ghairu zani, selain orang yang menzinai perempuan ini. Bagaimana hukum menikahinya? Disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan karya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dari Tarim, Hadramut, Yaman. Halaman 419, beliau menyampaikan masalah ya shin. Ya, dalam buyah berarti kalau ya itu masalah atau dikutip, dinukil dari kitab Fatwa Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kalau shin berarti dari Al-Imam Al-Ashkhar. Itu rumus, ya, dalam buyah itu banyak rumus. Apa yang dikatakan oleh beliau ini? Ya juzu nikahul hamili minaz zina. Boleh hukumnya menikahi seorang yang hamil dari sebab perzinaan. Boleh. Sawaun, baik azani si pezinanya, wa ghairuhu, dan selain pezina. Jadi yang menzinai atau orang lain, misalnya ada yang mau menjadi bapak anak tersebut. Wa wat'uha hina idzin, mewateknya pun. Nah, ini juga pembahasan yang kedua.
menikahinya kita sudah tahu hukumnya, boleh, sah. Yang kedua, saat perempuan ini hamil, boleh nggak dijima ini perempuan ini? Atau nunggu selesai lahir baru boleh mengumpuli perempuan yang hamil dari hasil zina ini? Mewateknya, menjimaknya, mengumpuli perempuan ini saat masih hamil dari sebab zina juga hukumnya ya juzu, boleh, jaiz, boleh. Tapi semua ini, dua hal ini, menikahi dan mewatek, mengumpuli perempuan yang hasil zina ini, hukumnya ma'al karohah, hukumnya bersamaan dengan kemakruhan. Jaiz, boleh, sah, tapi ma'al karohah, makruh hukumnya, kurang disukai. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, la yankihuz zani illa zaniyah. Seorang yang berzina tidak menikah kecuali dengan perempuan yang berzina juga. Jadi kayak hukuman buat mereka. Masa kamu orang yang suci, yang baik-baik begitu ya, anak soleh, anak teladan, itu masa kamu mencari perempuan hamil dari zina? Ini bukan menghinakan mereka ya. Kita nggak tahu didolimi atau apa perempuan itu, kita nggak boleh suudzon sama perempuan itu atau merendahkan perempuan itu tanpa merendahkan. Ini hanya kita menjelaskan ayat Quran tadi dulu. Lah kowe iki cah apik-apik, lah ngopo gitu loh. Kowe golek sing perempuan salihah itu kan ya bisa. Ngapain sama ini? Makanya dikatakan ma'al karoha, makruh. Kurang disukai sama syariat, kurang disukai sama Allah. Lah ngopo kowe iki cah apik-apik kok golek sing koyo ngene. Berarti begitu. Ya nyuwun sewu, bukan merendahkan siapapun. Ini hanya bicara fakta dalam Al-Quran ataupun tadi kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari, ya, bisyarhi Sahihil Bukhari, ya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan malah ijma', ulama ijma' boleh menikahi perempuan yang hamil dari hasil zina, boleh. Nah, jadi kita sudah bahas dua hal ya. Menikahinya hukumnya gimana? Yang kedua, hukum mewateknya, menjimaknya. Tentunya kita fokus ke mazhab Syafi'i loh ya. Kalau mazhab lain macam-macam. Kalau kita simpulkan dari 4 mazhab ya, yang dulu saya ngaji di pondok itu, kesimpulannya ada 5 pendapat. Kalau dari 5 mazhab. Tapi yo ngopo gitu loh. Mau kita bahas panjang lebar. Wes intinya kita nderek Imam Syafi'i, jawabannya seperti tadi yang saya sampaikan. Intinya sampai 5 pendapat itu. Kalau dari 4 mazhab loh ya, macam-macam. Yang ketiga, ini yang terpenting. Ini juga disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur menegaskan, memang menikahi perempuan hasil zina ini boleh. Mewateknya, menjimaknya, mengumpulinya saat masih hamil boleh, nggak pakai nunggu nanti melahirkan. Cuman di situ kalau ada embel-embel ingin menutupi aib. Ini kan kadang-kadang orang kan pengen menutupi aib. Sampai dia nanti mengakui ini anak aslinya, bahwa ini anak bukan anak zina. Padahal sudah terbukti USG, TSPEK dan seterusnya. Ini hamil zina, belum nikah, ini belum ijab kabul ini. Dia kok ngakui itu anaknya, bernasab dengan dia yang menikahi ibunya, maka di sini dosa besar, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Betul-betul dalam Bughyatul Mustarsyidin itu panjang lebar beliau mengancam orang itu, hati-hati. Itu soalnya taratub itu akibatnya, setelahnya itu macam-macam. Urusan warisan, urusan mahram, nasab, itu banyak itu. Apa namanya? Akibatnya urusan wasiat. Banyak sekali nanti akibat yang amburadul, syariat akan amburadul gara-gara itu. Nah, banyak orang yang menyepelekan ini. Terus yang penting menutupi aib, udah sampai besar yang menikahkan pun itu ayah, itu kan ibaratnya ayah sambung, bukan ayah asli, anak zina kok. Anak zina. Harusnya walinya kan wali hakim. Tapi malah bapaknya sendiri dia mengaku binti, putri saya, anak saya. Loh, ini kan ngawur. Ini niat menutupi sampai menikahkan anaknya seperti ini, padahal dia bukan walinya, berarti nikahnya nggak sah. Kan terus itu nanti, wah nggak sah. Nanti hubungannya jadi zina. Anaknya perempuan itu yang zina tadi itu, dan seterusnya. Jadi banyak sekali akibatnya yang membahayakan syariat Islam, yang amburadul, bikin amburadul.
jangan sampai ini terjadi. Jadi saya sudah menyampaikan 3 poin yang penting tadi ya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh para musyahidin musyahidat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sepasang muda-mudi kecelakaan, artinya zina, gitu saja, zina. Oh, mendadak kecelakaan. Iya. Sudah terang-terangan saja zina. Nah. Loh, bahasa Quran kan begitu. Bahasa hadis juga begitu, zina. Enggak ada bahasa Quran kecelakaan. Adanya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu bahasa Al-Qur'an. Di situ tidak diterangkan pemudi yang kecelakaan, pemuda yang kecelakaan maka cambuklah. Tidak ada di situ. Maka zina sudah. Pemuda-pemudi zina akhirnya hamil. Mesti senantiasa yang dipertanyakan pertama nikahnya sah atau tidak. Kalau negeri kita ini menganut hukum Islam, pemuda-pemudi tadi sudah dicambuk 100 kali di hadapan sekelompok orang-orang yang beriman, itu sebagai tebusan dosanya. Kalau dia sudah pernah menikah, kemudian zina, kalau negeri kita menganut hukum Islam, apa? Rajam, lempari batu sampai meninggal. Itu sebagai tebusan dosanya. Namun negeri kita tidak menganut hukum Islam. Kalau dikatakan bagaimana tuntunannya, apakah ada tuntunan dalam Islam? Pemuda dan pemudi zina kemudian hamil dinikahkan. Tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang ada diasingkan 1 tahun kemudian dicambuk. Kalau itu belum pernah nikah. Atau dirajam, itu kalau menurut Islam. Karena negeri kita tidak menganut hukum Islam, maka yang ada sekarang dinikahkan. Kan penak hukumannya. Misalkan sekarang hubungan laki dan perempuan tidak mendapat izin dari orang tua. Akhirnya wis yo kumpul kebo zina wae engko ganti grebek masyarakat engko nak dinikahke. Kalau dinikahkan nanti nak orang tua kita setuju. Tidak ada pilihan lain bagi orang tua. Karena hukumannya terlalu enak. Kepenaan. Kalau ditanyakan tuntunan Islam tidak ada. Zina kemudian dinikahkan itu tidak ada. Namun demikian, negeri kita tidak menerapkan hukum Islam. Untuk memutus perzinaan itu ikhtiarnya secara istihadi dinikahkan pasangan itu, pasangan zina itu. Yo pas no. Ya kan? Laki-laki pezina dapat perempuan pezina. Lah naibnya dosa apa tidak? Tidak, naibnya hanya menikahkan. Nah, maka secara istihadi ada ulama yang mengatakan nikahnya tetap tidak sah sebelum perempuan tadi melahirkan. Ada ulama pendapat kedua mengatakan nikahnya sah selama yang menikahi laki-laki yang menghamili. Kalau yang menikahi laki-laki yang bukan yang menghamili, maka nikahnya tidak sah. Lah tinggal yang menikahi tadi laki-laki yang menghamili apa tidak? Kalau yang menikahi laki-laki yang menghamili berpegang pada pendapat para ulama tadi, yang menikahi yang menghamili maka nikahnya sah. Kalau yang menikahi bukan yang menghamili, nikahnya tidak sah.
Lah kita pilih yang mana? Pilih tidak zina. Hamil itu nanti sesudah akdun nikah, sesudah ijab qabul. Maka jaga putra-putri kita dengan baik. Belum lagi kalau nanti anaknya perempuan. Ketika mau nikah anaknya, bapak biologisnya tidak sah jadi wali nikah. Wali nikahnya harus wali hakim. Di samping itu, al-waladu lil firash walil akhir al-hajar. Anak itu dinisbatkan, dinasabkan kepada bapaknya yang sah secara agama. Sedangkan laki-laki pezina ditinggalkan. Sehingga anak yang lahir ini dia tidak punya bapak secara syariat. Meski secara biologis dia yang menghamili ibunya. Namun anak ini tidak punya bapak secara syariat. Sehingga hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Kejam toh zina itu. Polahe wong loro. Namun sampai memutus hubungan nasab. Membuat malu keluarga. Jadi rentetannya kemana-mana. Penai rasepiro. Paling berapa lama tak? Enaknya nggak seberapa, dilaknat oleh Allah. Kalau Allah sudah melaknat, maka semua makhluk juga akan melaknat. Kalau tidak bertobat dengan taubatan nasuha, karena negeri kita tidak diterapkan hukum Islam, berarti dosa zinanya belum terhapus kalau dia tidak bertobat dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu yang bagaimana? Menghentikan perbuatan terkutuk, perbuatan keji itu selama-lamanya, tidak pernah diulangi lagi. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya itu saja. Ikuti dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin sampai ajal menjemput dirinya. Itu taubatan nasuha. Dengan demikian ada harapan timbangan kebaikan di hadapan Allah nanti lebih berat daripada timbangan buruknya. Maka ikuti tata cara tobat yang benar sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56 itu. Ikuti tata cara tobat yang benar. Tata cara tobat yang benar itu dikatakan tobatan nasuha kalau kita mengikuti petunjuk Allah bagaimana cara tobat yang benar. Az-Zumar 53, 56. Ikuti dengan penuh keikhlasan. Betul-betul penyesal, dengan penuh penyesalan telah melakukan satu perbuatan dosa besar. Mohon ampun betul pada Allah. Lebih dekat lagi kepada Allah. Mendekat lagi kepada Allah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau yang ditanyakan apakah Pak Naib menikahkan tadi juga berdosa? Insya Allah Pak Naib tidak berdosa. Kalau Pak Naib tahu yang menikahi adalah pria yang menghamili. Kalau Pak Naibnya tahu yang menikahi laki-laki yang bukan yang menghamili, Pak Naibnya tahu tapi tetap ngeyel menikahkan, maka Pak Naibnya berdosa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.